ini dengan NPM 24, 10, 30, 10, 14. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Seseorang yang memiliki materi yang baik tidak serta-merta hal itu menjamin keberhasilan dalam penyampaian. Keberhasilan berbicara di depan publik sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi, baik yang berasal dari dalam diri yaitu internal maupun dari kondisi luar yaitu eksternal. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama ada kepercayaan diri. Poin A, pengertian. Kepercayaan diri adalah keyakinan dalam diri pembaca terhadap kemampuan dirinya dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada mitra berbicara, termasuk menjawab. Lalu poin B, peran kepercayaan diri dalam keberhasilan berbicara. Yang pertama, kelancaran penyampaian pesan. Nah, pembicara itu ketika berbicara di depan publik, apabila ia yakin dan percaya diri, maka penyampaian materinya itu bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Nah, apabila mitra bicara itu biasanya yakin kepada pemateri apabila dia berbicara di depan publik itu tampak yakin dan percaya diri. Lalu poin yang C, cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, latihan rutin seperti berbicara di depan cermin atau kelompok kecil. Yang kedua, mengenal dan memahami materi secara menyeluruh. Yang ketiga, mengelola pernapasan dan emosi untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya, kedua, penguasaan materi. Penguasaan materi adalah kemampuan pembicara untuk memahami secara mendalam topik yang akan disampaikan, termasuk konteks, data, pendukung, isu-isu terkait, dan cara menyampaikannya secara efektif. Lalu poin yang B, pentingnya penguasaan materi dalam komunikasi publik. Yang pertama, menambah rasa percaya diri pembicara. Yang kedua, memudahkan penyampaian sistematis dan logis karena pembicara itu sudah memahami materi dan menguasainya. Lalu poin yang C, cara meningkatkan penguasaan materi. Yang pertama, lakukan riset mendalam terhadap topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua, membuat kerangka atau peta konsep. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi dan tujuan. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuatnya ingin dan rela melakukan aktivitas berbicara di depan publik. Motivasi biasanya bersumber dari keinginan untuk berbagi ilmu, menginspirasi, meyakinkan, atau bahkan menunjukkan kompetensi. Lalu poin yang B, peran motivasi dalam kesuksesan berbicara. Yang pertama, membantu pembicara mengatasi rasa gugup dan takut. Yang kedua, menumbuhkan semangat untuk mempersiapkan materi secara serius. Yang ketiga, membuat penyampaian menjadi lebih hidup. Yang keempat, penilaian dan inspirasi. Lalu poin yang C, cara meningkatkan motivasi dan merumuskan tujuan. Yang pertama, refleksi pribadi. Nah, pembicara sebelum berbicara di depan publik tentunya bertanya kepada diri sendiri, mengapa alasan ingin berbicara di depan publik sehingga tujuan dari itu bisa berjalan. Lalu yang kedua, menentukan sasaran spesifik. Pembicara itu bisa menunjukkan sasarannya kepada mitra pembicara atau dari tujuan dia menyampaikan materi. Seperti misalnya, saya akan membuat mitra berbicara paham apa yang materi yang saya sampaikan. Seperti misalnya pentingnya membaca dalam waktu 15 menit. Lalu selanjutnya ada kondisi emosional. Kondisi emosional mengacu pada keadaan psikologis dan perasaan pembicara saat berbicara di hadapan mitra berbicara. Emosi yang dirasakan bisa berupa gugup, antusias, takut, senang, marah, atau campuran dari beberapa perasaan tersebut. Lalu poin yang B, pengaruh kondisi emosional terhadap mitra berbicara. Mitra berbicara cenderung lebih tertarik dan percaya kepada pembicara yang menunjukkan ketenangan, antusiasme, dan sikap terbuka. Lalu poin yang C, cara mengolah kondisi emosional. Yang pertama, persiapan yang matang seperti persiapan materi, persiapan mental, dan persiapan fisik. Lalu yang kedua ada pelatihan rutin. Nah, semakin kita rutin berlatih,
semakin terlatih juga kondisi emosional kita ketika ingin berbicara di depan publik. Lalu yang ketiga ada teknik pernapasan. Misal ketika kita gugup ketika berbicara di depan publik bisa sambil menarik nafas pelan-pelan dan menghembuskannya juga secara pelan-pelan sehingga dapat mengurangi kondisi gugup tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada kondisi dan karakteristik mitra berbicara. Latar belakang sosial dan budaya. Nah, tentunya mitra berbicara itu kan dari latar daerah yang berbeda-beda. Nah, tentu dari bahasa, terus pola pikir dan namanya itu kan berbeda-beda. Nah, sebagai pemateri itu bisa ketika menyampaikan ada istilah asing, nah pemateri bisa menyampaikannya dan menjelaskannya apa arti dari istilah asing tersebut sehingga tidak membingungkan mitra berbicaranya. Lalu yang B, tingkat pendidikan dan pengetahuan mitra berbicara. Nah, tentunya mitra berbicara kan ada yang dari anak SD, SMP, dan SMA. Nah, sehingga sebagai pemateri kita bisa menyesuaikan bahasa yang bisa mudah dipahami oleh berdasarkan tingkat pendidikan dan pengetahuan mitra berbicara tersebut. Lalu yang C ada minat dan harapan mitra berbicara. Lalu yang kedua ada tempat dan situasi lingkungan. Yang A tata letak dan fasilitas tempat. Yang B gangguan suara dan kebisingan lingkungan. Misalnya ketika kita bicara di depan publik, tempatnya tersebut dekat jalan raya, itu bisa dibantu dengan alat teknis seperti mic dan lain sebagainya. Lalu yang C ada suhu dan kenyamanan lingkungan. Nah, kalau suhu dari ruangannya itu panas, dalam acara tersebut pasti ada panitia acaranya. Nah, panitia acaranya tersebut bisa menyiapkan seperti kipas angin dan lain sebagainya supaya baik dari pemateri maupun mitra berbicara itu nyaman ketika mendengarkan materi dari pembicara. Selanjutnya yang ketiga adalah peralatan dan dukungan teknis. Yang A ada mikrofon dan sistem suara. Yang B ada proyektor, layar dan perangkat visual seperti yang di atas ini, proyektor yang dipakai buat menunjang materi. Lalu yang C ada perangkat lunak pendukung, itu software seperti ini, PowerPoint, PowerPoint. Lalu yang D ada pencahayaan dan visualisasi ruangan, seperti ruangan yang di sini agak lumayan cerah sehingga baik dari mitra berbicara bisa melihat pemateri dan PowerPoint dengan jelas. Lalu yang keempat ada waktu dan durasi penyampaian. Yang A ada waktu pelaksanaan, yaitu pagi hari. Yang pagi hari itu biasanya mitra berbicara dan pemateri itu kan fokusnya masih baik kan, sehingga materi itu biasanya lebih berbobot dan lebih berat. Lalu ada siang hari atau setelah makan. Nah, biasanya fokus dari mitra berbicara pada siang hari itu kurang fokus itu, sehingga dari pemateri itu bisa ketika menyampaikan materi sambil di sela-sela menyampaikan materi sambil speaking atau mungkin menyampaikan humor sehingga fokus mitra berbicara itu kembali ke pemateri. Lalu ada malam hari. Nah, malam hari ini biasanya pembahasannya itu lebih santai karena biasanya baik dari pemateri maupun mitra berbicara sudah mulai tidak fokus atau kelelahan. Lalu yang B ada durasi berbicara. Nah, durasi pendek 5 sampai 15 menit. Nah, biasanya materinya itu hanya berisi poin-poin penting saja. Lalu ada durasi menengah 5 sampai 30 menit. Nah, pada durasi ini biasanya materinya itu berisi seperti dari mulai pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang terakhir ada durasi panjang lebih dari 30 menit. Nah, biasanya materinya itu sudah lebih terstruktur dan biasanya juga materi itu tidak hanya menyampaikan materi tapi juga ada mungkin ditambah kegiatan lainnya seperti itu. Lalu yang C ada penyesuaian dengan jadwal acara. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berbicara di depan publik
Secara internal, keberhasilan dipengaruhi oleh kepercayaan diri, penguasaan materi, motivasi dan tujuan, dan kondisi emosional. Lalu dari sisi eksternal, faktor-faktor seperti karakteristik mitra berbicara, tempat, dan situasi lingkungan, peralatan dan dukungan teknis, dan waktu dan durasi penyampaian. Seseorang pembicara yang sukses adalah mereka yang mampu mengolah semua faktor ini secara seimbang dan fleksibel. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahayu Tiasuti dengan NPM 2423616. Di sini saya mau bertanya mengenai mengapa penting bagi pembicara untuk mengelola kondisi emosionalnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasannya itu karena kondisi emosional itu mengaruhi penyampaian materi dan kepercayaan mitra berbicara. Lalu apabila pembicara itu dapat mengelola emosinya dengan baik, maka ketika berbicara di depan publik dia bisa lebih percaya diri dan menyampaikan materinya itu bisa dengan lebih baik. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.